Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini menembus angka nyaris 120.000 penumpang. Sementara 5 hari jelang Lebaran, pemudik sudah banyak yang melakukan perjalanan keluar kota, seperti terpantau di stasiun Pasar Turi, Surabaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Soza Hutapea dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Fatma Ayu di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Soza terlebih dahulu. Soza, bagaimana suasana terkini arus mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta? Eva, berdasarkan pemantauan yang kami lakukan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pagi ini memang terlihat kepadatan penumpang sudah mulai terjadi. Bisa dilihat seperti situasi di belakang saya, ada antrian dari para calon penumpang yang akan pergi ataupun melakukan perjalanan melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta tempat saya melaporkan saat ini. Kendati demikian, antrian seperti ini memang sudah terjadi sejak pekan lalu, tepatnya di hari Jumat, dan berangsur-angsur mengalami kenaikan penumpang secara pelan tapi pasti, di mana pada hari ini berdasarkan data yang kami himpun dari Angkasa Pura II, total penerbangan yang ada di dalam penerbangan domestik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ada sebanyak 848 penerbangan, dan pergerakan penumpang ini mencapai angka 119.912 atau nyaris menembus angka 120.000 penumpang di 5 hari jelang Lebaran. Dan untuk titik terpadat ini terjadi di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana totalnya ada sebanyak 401 penerbangan terjadi di sana, baik itu yang tiba ataupun yang akan berangkat dari Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kemudian terkait dengan jumlah pergerakan penumpang di Terminal 2 untuk penerbangan domestik ini mencapai angka 53.000 penumpang. Kemudian Eva, kita bisa lihat juga bahwa walaupun ramai, tapi situasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya tempat saya melaporkan saat ini, cenderung kondusif dikarenakan para petugas tetap melakukan patroli dan juga melakukan penguraian kepadatan dari para penumpang jika antrian sudah terlalu panjang. Dan selain itu juga untuk informasi bagi para calon penumpang ataupun masyarakat, saat ini Skytrain sudah mulai beroperasi sehingga mobilitas dari Terminal 1, 2, 3 dan stasiun bandara dapat lebih lancar lagi dilakukan. Eva. Iya, Soza, lalu kapan prediksi puncak arus mudik terjadi dan kota mana saja yang menjadi destinasi yang dituju oleh penumpang? Eva, berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Direktur Utama Angkasa Pura II bahwa untuk puncak arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta diprediksi akan terjadi perkiraannya dari tanggal 28 hingga 30 April mendatang. Namun jika kita melihat pada hari ini diprediksi bahwa tidak akan lama lagi puncak arus mudik ini akan terjadi, di mana estimasinya pergerakan penumpang akan mencapai angka kurang lebih 160 hingga 180.000 penumpang untuk di terminal domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, terkait dengan hal itu juga, maka dari pihak maskapai pun mengajukan kepada Angkasa Pura II untuk menambahkan jumlah penerbangan. Setidaknya ada sebanyak 720 flight tambahan yang dimintakan, dan jika dikonversi ke kursi penumpang dengan estimasi satu penerbangan ini 150 kursi, maka penambahan tersebut akan dapat menampung kurang lebih mencapai 130.000 penumpang. Namun apakah ini akan direalisasikan, ini masih diserahkan kepada pihak Angkasa Pura II. Kemudian Eva, terkait pertanyaan kota mana saja atau destinasi mana yang menjadi favorit dari para penumpang, berdasarkan kami yang himpun ini ada di Kota Malang, Makassar, Medan, kemudian juga Jogja serta Denpasar. Demikian Eva, kembali ke Anda. Baik, dari Soza kita ke Fatma Ayu. Fatma, bagaimana situasi terkini di Stasiun Pasar Turi, Surabaya? Ya, saat ini tepat pada pukul 11:16 waktu Indonesia bagian Barat, memang suasana di stasiun Surabaya Pasar Turi ini cukup ramai dikarenakan nanti ada tujuan favorit, yakni tujuan favorit Jakarta yang akan berangkat sesaat lagi, yakni pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan setiap harinya di stasiun Pasar Turi Surabaya ini memberangkatkan sekitar 2.200 calon penumpang atau 2.200 pemudik yang melakukan perjalanan jarak jauh. Dan untuk lebih jelasnya, di samping saya sudah ada manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Pak Lukman Arif. Pak, berkaitan dengan animo masyarakat ini yang begitu tinggi begitu ya Pak ya. Berapa tiket yang sudah terjual dari KAI Daob 8 Surabaya sendiri ini Pak?
Ya, sampai dengan hari ini ya, tiket angkutan lebaran di Daob 8 Surabaya telah terjual sebanyak 320.000 tiket KA jarak jauh atau sekitar 62% dari total tiket yang kami sediakan selama masa angkutan lebaran ini. Dan puncaknya ini diperkirakan kapan Pak, puncak arus mudik menggunakan kereta api? Dari data yang ada ya kami prediksikan puncak angkutan lebaran di masa mudik ini terjadi pada hari Jumat atau tanggal 29 April besok, di mana kurang lebih sekitar 14.000 penumpang KA jarak jauh yang akan berangkat di seluruh stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Tujuan favorit sendiri bagi pemudik ini di mana saja ini Pak? Ya, masih ke arah Jakarta ya, terutama menggunakan kereta api Airlangga yang berangkat di Pasar Turi 12.20 nanti. Ini menjadi favorit masyarakat karena tarifnya murah, 104.000 dari Surabaya ke Pasar Senen, Jakarta. Yang kedua dengan kereta api Argowilis atau Pasundan ke arah Bandung dan juga ke arah Jember, Banyuwangi dengan kereta api Probowangi ataupun kereta api Sri Tanjung. Pak, diperkirakan puncak mudik ini kan hari Jumat dan juga Sabtu nanti. Apakah ada tambahan kereta api dari Daob 8 Surabaya sendiri nih Pak? Di masa angkutan lebaran ini kami mengoperasikan 6 keberangkatan KA jarak jauh selama masa angkutan lebaran. Di antaranya kereta api Sembrani dari Pasar Turi ke arah Gambir dan juga kereta api Pasundan dari Surabaya ke arah Bandung. Itu kami operasikan mulai tanggal 22 April sampai dengan tanggal 13 Mei 2022 nanti. Pak, apa himbauan dari KAI sendiri untuk keberangkatan dari kereta api karena memang untuk animo masyarakat begitu tinggi begitu Pak? Ya, masyarakat terutama pelanggan KAI supaya mengupdate terus aturan atau syarat untuk melakukan perjalanan dengan kereta api, terutama di masa angkutan lebaran ini ya. Sekarang yang berlaku adalah surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 49. Dan yang kedua, masyarakat supaya mengukur lagi waktu dari perjalanan dari rumah ke arah stasiun karena jalanan sudah mulai banyak yang macet supaya terhindar dari ketinggalan naik kereta api. Terima kasih. Terima kasih Pak Lukman Arif untuk informasinya. Ya, demikian Eva yang dapat kami laporkan langsung dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Kami kembalikan ke studio. Baik, Fatma Ayu, sebelumnya juga ada Soza Hutapea. Terima kasih teman-teman untuk informasinya.